Mari saudaraku, kita hari ini mau dengar firman Tuhan. Saya beri judul Hidup Berpusatkan Kristus. Gitu ya. Kenapa kita harus berpusatkan pada Kristus? Setelah kita terima Tuhan Yesus adalah segala-galanya buat kita. Apa yang kita kerjakan, Kristus menjadi cermin bagi hidup kita. Apa yang kita lakukan, biarlah segala sesuatu kita lihat dari Yesus sehingga kita boleh mencontoh, boleh mencontoh apa yang dia lakukan. Mari kita lihat firman Tuhan. Di Roma 8 ayat 29 dikatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara dan saya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi apa saja yang kita lakukan harus sama dengan yang Yesus lakukan dalam hidup ini. Tuhan Allah telah memberikan Roh Allah kepada kita untuk kita bisa melakukan apa yang seperti Tuhan mau. Sekarang kita banyak tantangan dalam hidup ini. Bagi anak Tuhan, tidaklah mudah juga saat terima Tuhan Yesus, kita berjalan hidup seperti Kristus. Tapi firman Tuhan yang katakan harus sama dengan gambaran Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, Yesus menjadi pusat dari kehidupan kita. Tuhan Yesus menjadi pola atau pattern hidup kita. Kalau sebuah kapal besar dibangun di pelabuhan, dia akan dibuatkan pattern-pattern sehingga mudah untuk dijadikan kapal. Demikian juga kalau kita tukang jahit, maka dia punya pattern buat baju ataupun buat celana. Tuhan Yesus adalah pattern hidup kita, biar sesuai seperti apa yang dia hidup. Jadi mempelajari kehidupan Tuhan Yesus adalah keharusan. Jadi kita harus hari lepas hari harus sinau tentang dia. Ini adalah sebuah keharusan. Jadi apa yang tadi kalau pagi-pagi Pak Purba ada bilang, saya dengar kata Tuhan. Gitu ya. Jadi apa yang dikatakan itu dia telah belajar mungkin ya bagaimana mendengar Tuhan. Apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini harus sama dengan yang Yesus lakukan. Misalnya saja dalam melayani, kita tidak menjadi bos atas apa yang kita layani terhadap jiwa-jiwa itu, tetapi menjadi pelayan seperti Tuhan Yesus bagi mereka. Misalnya yang lainnya lagi adalah waktu berdoa. Kita harus sama dengan Yesus berdoa, yaitu kita harus sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus berdoa sungguh-sungguh. Tuhan Yesus tadi melayani dengan luar biasa. Dengan kerendahan hati, bahkan mau mati ya. Itulah Yesus yang menjadi pattern. Kalau kita lihat lagi, Yesus suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka kita pun demikian adanya. Tuhan Yesus suka memberkati orang. Maka kita pun suka memberkati orang. Yesus suka berdoa. Maka kita pun jemaatnya, orang-orang yang diselamatkan harus juga suka berdoa. Tuhan Yesus tidak suka mencemooh orang. Maka kita pun tidak suka mencemooh orang. Tapi membangun hubungan yang baik satu dengan yang lain. Mau berkorban, itu yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi pagi hari ini kita dengar firman Tuhan,
untuk menjadi serupa dengan gambaran anak. Hari ini kita berdoa, kita serupa dengan gambaran anaknya yang suka berdoa. Mari kita siapkan hati kita datang berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan pagi hari ini berkata-kata seperti yang Yesus lakukan pada Bapa. Mari kita berdoa, saudaraku.